Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu tenaga honorer, baik itu guru, nakes maupun tendik atau teknis. Berikut Bapak Ibu sekalian akan kita informasikan terkait peringatan keras dari BKN kepada Bapak Ibu yang tidak ikut nantinya melamar di tahun 2004 ini dalam seleksi pengangkatan honorer menjadi ASN. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Ya, baru-baru ini Bapak Ibu sekalian ada penegasan keras dari BKN terkait dengan Bapak Ibu yang tidak ikut melamar di tahun 2024 ini. Dikutip dari JPNN, Badan Kepegawaian Negara menyampaikan peringatan tegas ditujukan kepada para honorer yang masuk kriteria pendaftar P3K 2024 gelombang pertama. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa pendaftaran gelombang pertama ini akan dibuka mulai 1 sampai 20 Oktober 2024. Diperuntukkan bagi pelamar prioritas, yakni pelamar guru D4 Bidan Pendidik untuk tahun 2003, ex honor K2 dan tenaga non ASN yang masuk database. Di masa pendaftaran P3K 2024 gelombang pertama ini muncul beberapa keluhan dari honor K2 yang mengaku tidak bisa mendaftar. Ya, ini banyak sekali Bapak Ibu sekalian yang tidak tersedia formasinya, kemudian yang daerahnya tidak buka formasi. Banyak pertanyaan sebenarnya terkait dengan seleksi P3K tahun 2024 ini. Utamanya adalah bagi Bapak Ibu yang tidak buka formasi. Ini alasannya adalah karena tidak ada formasi yang sesuai dengan ijazah. Dalam hal ini, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN, Pak Suharman, menyampaikan pernyataan terbaru yang sifatnya adalah semacam peringatan. Sebelumnya, beliau mengatakan bahwa formasi 2024 di pemerintah daerah cukup banyak, baik untuk guru, teknis, dan tenaga kesehatan. Pak Suharman mengatakan honor K2 tenaga teknis seharusnya bisa terakomodasi pada seleksi P3K 2024 karena banyak Pemda membuka formasi. Apabila honor K2 tidak hanya fokus pada formasi dinas asal atau satuan kerja perangkat daerah di tempatnya mengabdi, maka kecil kemungkinan tidak kebagian formasi. Karena itu, Pak Suharman mengimbau para honorer melihat peta formasi di dinas lainnya asalkan masih dalam satu Pemda yang sama. Yang dilarang itu jika honorer mendaftar pada formasi P3K 2024 di dinas atau SKPD Pemda lainnya. Ya, ini nanti katanya kategorinya akan turun begitu ya. Tidak bisa di tahap 1 melainkan menunggu di tahap 2. Namun terkait aturan yang disampaikan oleh Pak Suharman ini pun Bapak Ibu sekalian, tafsirannya di daerah berbeda-beda ya. Ada seperti daerah Jatim ya, Pemprov Jatim menyatakan kalau untuk satu Pemprov, jika misalnya nih bekerja di dinas pendidikan lalu kemudian melamar ke dinas sosial itu tidak dimungkinkan. Ya, tapi di sini disebutkan ini. Ini pun seperti disampaikan tadi banyak pertanyaan ya. Pertama, bagaimana kemudian honorer yang Pemdanya tidak buka? Sampai sekarang ini belum terjawab ya. Padahal diharuskan mendaftar Bapak Ibu sekalian. Nah, bagi Bapak Ibu yang daerah hanya buka, memang diarahkan oleh BKD masing-masing. Kalau tidak ada kualifikasi S1 formasinya, Bapak Ibu bisa menggunakan kualifikasi SMA. Ya, tujuannya adalah agar bisa juga ikut dalam program penuntasan tenaga honorer melalui seleksi P3K 2024. Disebutkan Pak Suharman, jangan terpaku pada tempatnya bekerja. Tidak ada larangan mendaftar bukan di dinas awal. Larangannya kan pindah instansi daerah, kata beliau. Disebutkan honor tidak mendaftar P3K 2024 bakal dipecat atau dianggap mengundurkan diri. Ini catatan penting kepada kita semua Bapak Ibu sekalian ya. Makanya kalaupun tidak ada formasi yang linear dengan kualifikasi, silahkan pakai ijazah yang bisa dipakai agar Bapak Ibu terangkut dalam seleksi pengangkatan tenaga non ASN 2024 ini ya. Pak Suharman menyampaikan pernyataan terbaru merespon keluhan para honorer yang mengaku tidak mendapatkan formasi. Beliau mengatakan ex honor K2 maupun tenaga non ASN database BKN yang tidak ada formasi di dinas atau satuan perangkat kerja daerah tempatnya bekerja
seharusnya berpikir bahwa tahun ini merupakan kesempatan terakhir untuk diangkat ASN P3K. Iya betul Bapak Ibu sekalian, itu memang disebutkan tahun ini adalah tahun seleksi P3K untuk pengangkatan honorer ya. Karena tahun depan atau tahun-tahun berikutnya adapun formasi P3K nantinya akan diberikan untuk umum. Jadi sifatnya Bapak Ibu adalah peringkat terbaik dan juga mungkin ada passing grade-nya. Kalau tahun ini kan tidak ada. Ditegaskan beliau bahwa pemerintah memberikan prioritas kepada honor K2 maupun non-ASN database BKN untuk diangkat P3K 2024. Sesuai amanah undang-undang ini Bapak Ibu sekalian adalah untuk yang tahap 1 ini Desember 2024 ini sudah jelas ya, yang memenangkan formasi penuh waktu, yang tidak memenangkan formasi paruh waktu. Itu sudah cukup jelas memang. Disebutkan beliau formasi P3K 2024 diprioritaskan honorer. Kelulusan mereka juga tidak didasarkan pada passing grade, tetapi berdasarkan ranking terbaik di kategorinya. Honor K2 juga mendapatkan prioritas pertama, ini khususnya yang tidak ada lulusan P1 2021 untuk guru. Kalau yang lain ini mungkin teknis langsung ya, honor K2 paling tinggi. Para honorer yang masuk kategori pelamar prioritas, kata beliau, seharusnya melihat formasi yang tersedia di luar dinas tempatnya bekerja. Mestinya hal tersebut menjadi kesempatan bagus untuk honorer prioritas karena mereka bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jika mereka tidak mau mendaftar di dinas yang ada formasinya dan hanya sekedar mendaftar di SKP di tempat mengabdi padahal tidak ada formasi yang sesuai, maka konsekuensinya bisa diangkat sebagai paruh waktu. Ini satu catatannya ya. Nih, kalau nanti katanya formasi tidak sesuai dengan yang dilamar, artinya nanti ini ya bisa diangkat jadi paruh waktu, kata beliau. Terlebih jika tidak mau mendaftar, maka bakal terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ini yang kita hindari ya Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ada PHK. Nah, artinya kalau Bapak Ibu ikut program ini, ya walaupun mungkin nanti bisanya ke paruh waktu, Bapak Ibu masih ikut program dalam hal nanti peralihan paruh waktu menjadi penuh waktu. Makanya Bapak Ibu sekalian, konsekuensi yang disebutkan di sini adalah yang ikut CPNS tidak bisa ikut P3K, otomatis ya dianggap mengundurkan diri. Yang tidak daftar ya, itu disebutkan di sini pemutusan hubungan kerja atau bisa juga dianggap mengundurkan diri. Ini konsekuensi yang harus Bapak Ibu perhatikan, sehingga memang harus didaftar Bapak Ibu sekalian, baik yang buka formasi atau yang tidak buka formasi. Walaupun kemudian masih besar pertanyaan kita bagaimana yang tidak buka formasi Pemdanya, padahal nanti dalam penentuan tilok titik ujian atau lokasinya itu pasti menggunakan anggaran Pemda. Ya, ini mungkin nanti akan diafirmasi, masih kita tunggu ya, atau bagaimana teknisnya kita akan terus pantau. Ditambahkan beliau, kalau mereka enggak mendaftar, ya akan diberhentikan karena sudah tidak ada lagi honorer per Januari 2025. Beliau juga mengatakan bahwa pilihan itu sekarang di tangan masing-masing honorer. Kalau bersikukuh tidak mau mendaftar P3K 2024, silakan saja. Pemerintah sudah memberikan kesempatan besar kepada honorer. Dikatakan lagi bahwa honorer yang namanya tidak terdaftar sebagai peserta seleksi P3K 2024 otomatis akan diberhentikan. Nah, dari sini bisa kita simpulkan kalau begini pernyataan Pak Suharman ini, maka jelas ini Bapak Ibu sekalian, yang masa kerjanya di bawah 2 tahun tidak bisa ikut tahapan P3K 2024. Ya, dari sini menurut BKN Pak Suharman ini nanti di Januari akan langsung diberhentikan. Nah, itulah kemudian kalau kita lihat programnya, mereka akan diarahkan lewat PPK Prajabatan untuk menjadi P3K dan PNS ya Bapak Ibu. Ini menjadi catatan khusus kepada kita semua. Mengenai munculnya aspirasi dari honorer melamar P3K 2024 lintas dinas atau SKPD, tetapi diminta dikembalikan lagi ke tempat kerja asal begitu dinyatakan lulus seleksi, Pak Suharman menjawab tegas tidak bisa. Alasannya karena memang tidak ada aturan mengenai mekanisme seperti itu. Honorer yang lulus P3K akan ditempatkan di instansi yang dilamarnya dan bukan dikembalikan ke dinas asal. Jadi kata kuncinya ya, kata beliau, kalau mau diangkat P3K 2024 penuh waktu maupun paruh waktu, honorer harus mendaftar P3K 2024.
mereka harus ikut seleksi, tegas Pak Suharman. Nah, inilah informasi terbaru yang bisa kita bagikan ya Bapak Ibu. Jadi dari sini kita dapat kesimpulan pertama adalah semua harus daftar agar bisa ikut program pengangkatan tenaga non ASN menjadi P3K. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak bisa daftar dalam hal ini adalah masa kerja di bawah 2 tahun. Kata beliau sejak Januari nanti akan langsung diberhentikan karena memang tidak diperkenankan lagi membayar honorer dari APBD maupun APBN sejak tahun 2025. Nah, ini menjadi gambaran bagi Bapak Ibu yang tidak masuk kategori ya. Sehingga kesempatan tahun ini Bapak Ibu sekalian digunakan agar tetap terakomodir dalam base penuntasan tenaga honorer di tahun-tahun berikutnya, yang mana tadi sementara akan diangkat jadi paruh waktu. Nah, barangkali ini informasi yang kita bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.